Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Kita lanjut untuk pembahasan P-Network. Kali ini ada informasi masih terkait tentang P-Network ya, itu penjelasan yang pioner alangkah baiknya tahu itu. Jadi apa sih kayak kemarin yang di komentar ada yang bilang katanya nggak ada kejelasan gitu kan, terus juga pioner pada patah semangat lah, kenapa gitu kan. Makanya jawaban saya di situ saya katakan pioner gitu kan, kalau yang sampai patah semangat gitu jangan sampai kehilangan informasi, jangan sampai ketinggalan informasi gitu loh. Ya wajar kalau misalkan apa namanya sampai patah semangat atau sampai apatis katanya ya. Kenapa ya, nggak bagus lah kayak gitu kan. Informasi mah banyak itu, cuman informasi yang seperti apa dulu itu yang harus kita itu pelajari gitu. Jadi nggak semua informasi itu kita tampung ya, itu yang perlu diingat gitu. Saya juga gitu. Jadi informasi nih yang ini kira-kira bagus nggak nih, bakal melemahkan semangat atau malah menambah semangat gitu kan. Itu saya mikir dulu kalau untuk dibagikan di YouTube gitu kan. Kasihan ke apa pioner yang ya maaf yang itu kan, yang lagi semangat jadi ngedown gitu kan. Itu loh, makanya saya carikan informasi, saya bagikan informasi yang sekiranya akan tetap membuat kita semangat itu loh. Karena apa? Karena step demi step itu, tahap demi tahap gitu, P-Network itu kan semakin menuju gitu kan ke masa dimana open minded akan terjadi gitu. Nah makanya informasi yang saya bagikan gitu kan ya bisa dikatakan sampai udah ada iklannya, padahal saya belum disetujui sama YouTube ya, belum monetisasi, belum kerja sama YouTube, tapi sampai udah ada iklannya gitu. Itu kenapa? Karena mungkin video itu banyak disukai sama orang-orang lah gitu kan, sehingga YouTube merekomendasikan lebih banyak lagi untuk ditonton itu. Pas dilihat udah ada iklannya padahal tuh iklan belum masuk ke kantong saya uangnya ya gitu. Terima kasih buat yang udah tetap ngikutin ya kan Mang Adun channelnya. Yang baru gabung selamat bergabung gitu. Gue sih ngobrol santai aja ya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini dikatakan katanya koin P-Network, era digital menuju tata dunia baru yang tidak dapat kita hindari. Itu bagian pertama nih ya. Dr. Cheng Diovan mengatakan bahwa tujuan Pi bukanlah untuk terdaftar di bursa, tetapi untuk membangun utilitas. Utilitas itu kegunaan ya. Jadi untuk berguna lah, supaya koin Pi itu berguna gitulah. Itulah tujuan utamanya gitu. Ini menjelaskan mengapa tidak cukup Pi tersedia untuk pertukaran di pasar sehingga langka. Itu maksudnya seperti ini gitu. Tujuan P-Network itu kan dibentuk, dibangun gitu kan, atau adanya koin Pi itu untuk digunakan gitu, untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan itu untuk terdaftar di bursa, bukan untuk sekedar trending gitu kan, bukan untuk diperjualbelikan dengan seenaknya jidat gitu kan, kasarnya ini tuh. Tapi katanya gitu kan, untuk membangun utilitas gitu kan, untuk membangun apalagi secara global gitu kan, dunia besar gitu kan, umat manusia itu hubungannya gitu kan, supaya bisa manfaat ke orang banyak. Itu loh yang harus kita garis bawahi gitu kan. Katanya
itu ini menjelaskan gitu kan, kata dokter Cheng Diovan ini menjelaskan jadinya mengapa tidak cukup pi tersedia itu kan untuk pertukaran pasar sehingga langka. Kenapa? Ya karena seperti ini, pi itu kan ditambang ya kan, dan kita tahu di video-video sebelumnya udah gua bahas gitu kan, apa sih namanya, koin pi itu kan terbatas gitu. Yang kita tambang tuh terbatas loh, nggak apa sih, wah tambang terus, enggak gitu. Nah, kenapa sehingga langka? Ya karena semakin kesini gitu kan, semakin habis kan gitu. Nah, kita tinggal nunggu aja tuh gitu kan, koin pi sudah selesai semua ditambang, mau sama pioner yang lama mau yang baru gitu kan, ya sudah. Kalau diperkirakan, oh udah nih, oke, udah selesai, ya udah kita nggak nambang lagi kan. Nah, itulah di saat itulah saatnya dipergunakan, saatnya koin pi itu jadi berguna gitu kan, dipegang sama masing-masing pioner gitu kan, ya jadilah dimanfaatkan gitu loh. Kenapa langka? Ya karena nggak ada lagi gitu, penyebaran koin pi ini terbatas. Kalau tidak salah itu mencapai 100 miliar, dan 100 miliar juga dibagi-bagi gitu kan, ke pioner berapa, terus untuk masa pengembangan di core timnya berapa gitu kan gitu, terus untuk wah banyak lah keperluan lainnya. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Terus kita lanjut. Sekarang duduk dan tanyakan pada diri Anda sendiri, pertanyakan ini kayak gitu kan, mengapa saya harus menjual pi saya ketika saya dapat menggunakannya untuk membeli apapun yang saya inginkan, baik online ataupun offline gitu kan. Ini di sini dulu. Kemarin di video sebelumnya sempat gue bahas juga, ada beberapa penampakan foto-foto di berbagai negara, yang restoran, terus yang hotel, terus wah banyak lah yang mall yang jelas-jelas di Cina. Terus di video yang kemarin banget sebelum video ini tuh di Korea juga sudah berhasil gitu kan. Itu jadi ya berlahan-lahan lah gitu tuh kan. Ya kalau misalkan kenapa harus dijual gitu kan, kalau pi itu bermanfaat untuk kita tukarkan dengan apa saja. Nantinya kan bakal ada Pi, terus pi exchange gitu kan, nggak usah lah ke exchange yang lain gitu kan. Makanya kalau sampai ke exchange yang lain itu ada peringatannya sampai dibekukan, jangan ya. Tuh ini penting untuk pioner tahu gitu kan. Oke, kita lanjut. Mengapa saya harus menukar uang pi saya ke fiat gitu kan, ketika saya tahu bahwa kemanapun saya pergi di seluruh dunia pi diterima sebagai pembayaran. Nah, ini yang di video sebelumnya juga sudah ada penampakan semacam barcode gitu kan gitu. Jadi gimana sih kalau misalkan kita mau kalau tahu barcode ya di scan lah kayak gitu. Jadi untuk pembayaran nih pakai scan aja gitu kan, jadi gitu kan. Dan itu kita tidak usah mikir berapa koin pi yang keluar. Di situ kan ada 0,0 gitu kan. Misalkan kita belanja di mall gitu kan, kalau dirupiahkan misalkan habis 2 juta. Nah, tinggal nanti sistem pi langsung yang di situ ketika scan barcode udah keluarnya 0,0 berapa gitu. Itu gampang ya, itu udah canggih lah intinya gitu kan. Oke, terus mengapa saya membutuhkan rekening bank? Bank sialan. Ini yang bikin ini suwe banget ya, sampai ya maksudnya dia bilang itu, mengapa saya membutuhkan rekening bank sialan ketika saya memiliki dompet aman yang diisi dengan mata uang digital yang dapat membelikan saya apapun yang saya inginkan. Ini yang membuat artikel ini kalau menurut gue pribadi sih ya nggak usah lah sampai ngomong bank sialan ya, karena walau bagaimanapun bank juga tetap bermanfaat untuk kita ya. Kata dia seperti itu katanya. Mengapa saya membutuhkan rekening bank sialan ketika saya memiliki dompet aman yang diisi dengan mata uang digital yang dapat membelikan saya apapun yang saya inginkan. Nah, yang dibahas dia ini di sini yaitu Pi Wallet ya, dompet digital gitu.
Di situ kita bisa membelanjakan koin Pi kita bagi yang sudah migrasi gitu kan, yang sudah keisi, yang belum keisi sabar, mudah-mudahan karena sekarang lagi gencar-gencarnya bener-bener difokuskan gitu kan. Wajar lah 230 negara ya, banyak. Oke, kita lanjut di ini dia. Lihat saja proyek luar biasa di sekitar Pi, bahkan di mainnet Pi seperti Pi Togo, Pi Barter Mall, Pi Cheng Mall, Pi Pet, Pi NVFT, terus Pi Taksi, Pi Mall Metro, dan banyak lagi. Dia udah jauh juga nih ya, apa sih namanya, berselancar di dunia digitalnya juga, sehingga dia punya banyak tahu gitu kan. Nah makanya bagi pioner yang belum tahu, gua share bahwasanya udah banyak gitu kan, sudah banyak proyek gitu kan luar biasa di sekitar Pi. Oke, terus lebih banyak lagi yang akan muncul katanya, karena Core Team telah memberi para pemula kesempatan untuk membangun proyek luar biasa di blockchain Pi. Iya, jadi di artikel sebelumnya ya, video gue sebelumnya juga itu memang ada bisa dikatakan semacam apa ya, sayembara gitu kan, sampai Core Team mengadakan sayembara untuk bagi siapapun kayak perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang aktif atau ahli di dalam komputer, programmer gitu kan, itu untuk membuat istilah kata aplikasi sampai ada bonus gitu kan. Bonus berapa kalau nggak salah $30.000 ya gitu. Jadi akan lebih banyak lagi katanya yang nantinya akan bergabung. Dan semalam gua udah sempet bahas ya, kemarin sore itu kalau nggak salah, udah banyak yang gabung perusahaan-perusahaannya. Sampai untuk saat ini itu setelah hackathon berjalan 200 berapa ya, 2000, pokoknya 2000 lebih lah udah ya tuh terhubung. Dan itu banyak juga kayak Adidas, Nike, Puma tergabung, banyaklah perusahaan besar gitu. Terus sekarang izinkan saya memberitahu Anda mengapa Core Team merancang mainnet tertutup. Nah, yang belum pernah dilakukan oleh cryptocurrency lain termasuk Bitcoin katanya. Oh ya, berarti kalau yang koin digital lain mungkin langsung launching aja gitu kali ya. Itu karena Core Team mencoba membangun utilitas kegunaan, atau Core Team tidak ingin Pi langsung masuk ke bursa, karena jika itu terjadi maka harganya akan sangat rendah, sehingga banyak pioner yang putus asa akan menjual Pi mereka kepada paus besar, dan ini akan menghancurkan PC asli Core Team. Itu ya, perlu digarisbawahi itu. Jadi kenapa gitu, Pi Network itu ada istilah testnet gitu kan, terus ada bahasa mainnet gitu, mainnet kebagi dua, mainnet tertutup, mainnet terbuka gitu kan tuh. Nah di sini dijelaskan gitu kan kenapa katanya istilahnya di sini Core Team mengadakan yang namanya mainnet tertutup gitu. Itu katanya gitu kan, karena Core Team mencoba membangun utilitas atau kegunaan. Core Team tidak ingin Pi langsung masuk ke bursa, karena jika itu terjadi maka harganya akan sangat rendah, sehingga banyak pioner yang putus asa menjual Pi mereka kepada paus besar, dan ini akan menghancurkan PC asli Core Team. Jadi kalau misalkan ya gak ada istilah mainnet tertutup gitu kan, atau enclosed mainnet gitu, ya wajar, karena ketika sudah di genggaman nih, terus exchange tahu sendiri kita ya, kemarin ada di Atlantis, di Huobi, di xt.com, banyak lah. Itu harganya ya ampun jauh banget dari harga GCP ya, atau Global Consensus Value gitu kan, atau harga konsensus lah kita tahu itu jauh banget. Nah itu kan harganya rendah banget, sementara kata Core Team dijelaskan itu akan menghancurkan PC gitu loh, PC asli
Kortim gitu. Karena kan biasanya untuk membangun kegunaan gitu kan, membangun utilitas gitu, supaya nilai Pi ini ketahuan berharga gitu kan, udah tahu berharga. Jadi jangan sampai dijual dengan harga murah gitu kan. Sampai dikatakan kepada paus besar ya. Oke, kita lanjut. Inilah sebabnya mengapa Kortim hanya melarang Anda menukar Pi Anda dengan fiat atau cryptocurrency lainnya. Nah, itu alasannya, karena nanti akan merusak juga ya harga konsensus, terus merusak PC asli Kortim gitu kan, karena harganya pasti akan murah. Kortim tahu gitu ke bahwa Anda benar-benar ingin menjual Pi Anda dengan sangat murah gitu. Itulah sebabnya mereka memperkenalkan sistem penguncian. Nah, di sini ya, karena ini akan memberikan cukup waktu untuk membangun lebih banyak utilitas. Oh, berarti kita masuknya ke migrasi ya. Setelah di situ koinnya kan migrasi ke dompet wallet, terus di situ Kortim memperkenalkan sistem penguncian gitu. Karena apa? Ya kalau nggak dikunci gitu kan. Kortim tahu nih, pasti nih pioner nafsu nih gitu kan, bakal ngejual gitu kan. Nah, itu benar banget ya, masuk akal. Ini logis loh, logis banget gitu kan, masuk akal. Kenapa Kortim dikatakan memiliki sistem penguncian ya? Karena apa? Karena nggak dikunci bagi pioner yang nafsu gitu kan, pasti bakal menjual semua tuh. Aduh, otomatis kan acak-acakan lah, nggak ada nantinya itu koin Pi itu kegunaannya gitu kan, untuk membangun istilahnya visi dan misinya itu bakal anjlok di situ ya. Oke, adanya sistem penguncian seperti itu. Jadi kan tidak bisa digunakan, mau tidak mau. Setelah semuanya rapi, setelah semuanya selesai, barulah di situ gitu harga koin Pi benar-benar meledak ya, dari itu hasil penguncian itu gitu loh. Oke, kita lanjut. Ini adalah logika tuh kan, bener kan, dibalik GCP. Kata gue juga apa, Global Consensus Value gitu kan, bahwa akan ada lebih banyak utilitas untuk Pi pada harga GCP. Saya tidak tertarik untuk menjual Pi saya demi uang katanya, karena saya mampu membeli apapun yang saya inginkan tanpa menghabiskan semua Pi saya. Iya, betul banget ya. Oke, kita lanjut lagi sebentar. Tadi sampai di situ ya. Sebentar gue geser dulu biar lebih lanjutnya. Oke. Nah, dengan harga rendah katanya saya akan menghabiskan semua Pi saya. Ya iyalah, karena kalau harganya rendah sementara kebutuhan kita banyak gitu kan. Otomatis kan untuk mencukupi kebutuhan kita itu kita pasti bakal ngejual lebih banyak koin Pi gitu kalau harganya rendah. Nah, itu kan logika kan itu. Terus dengan harga rendah saya akan menghabiskan semua Pi saya untuk barang dan jasa. Misalnya wow, itu sampai 10.000 Pi ya untuk earpiece gitu kan, terus 500 Pi untuk telepon dan lain-lain. Ya bener banget, kemarin sempat penampakannya kayak gitu ya. Atau menjualnya dengan harga murah untuk mata uang fiat karena tidak ada gunanya gitu. Ya habis lah kalau misalkan seberapapun koin kita banyaknya gitu. Kalau misalkan harganya murah ya sudah tidak ada apa-apanya, tidak ada gunanya ya kan. Itu nggak ada utilitasnya lah kalau bahasa digital, bahasa inteleknya kayak gitu ya. Lanjut, tanya diri Anda lagi katanya, jika GCP mempengaruhi pertumbuhan Pi network begitu buruk seperti yang dipikirkan sebagian besar dari Anda dan para master kripto, lalu mengapa Dr. Cheng Jovan dan Dr. Nicholas Kokalis tidak muncul di depan umum untuk membahas ini? Nah, ini yang masih jadi misteri gitu kan.
Kalau jika katanya harga konsensus mempengaruhi pertumbuhan Pi begitu buruk gitu kan, kalau misalkan harga konsensus itu kan kesan Pi ini jadi buruk lah intinya ya harganya ya, dari seperti yang kita perkirakan wah bakal anjlok atau segala macam. Kenapa katanya dokter Cheng Diovan atau dokter Nicholas ini tidak tampil depan umum gitu loh, seharusnya kan membahas ini masalah besar gitu kan. Nah katanya inilah alasannya gitu kan, disebutkan di sini ini itu yaitu karena mereka mengatakan bahwa Pi bernilai apa yang pioner membuatnya berharga gitu. Gizi Pi bukan untuk menentukan harga pasti gitu dan dari Pi di open minded, tetapi untuk mendorong semua pioner agar mengetahui bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk ditukarkan dengan barang dan jasa daripada menjualnya dengan uang fiat. Saya pribadi tidak berharap bahwa Pi akan dimulai dengan gizi Pi di open minded, tetapi saya tidak akan pernah membenci atau menyerang balik orang-orang yang mendukung dan mengabarkannya. Ya, saya bahkan tidak peduli dengan open minded atau apakah Pi akan terdaftar di bursa atau tidak. Saya melihat Pi saya sebagai uang saya yang tidak akan saya habiskan untuk dijual. Titik. Wah, galak juga ini ya orang nih. Tapi benar, apa yang dikatakannya benar banget gitu kan. Jadi katanya alasannya gitu kan karena mereka mengatakan bahwa Pi ini bernilai apa yang pioner membuatnya berharga katanya. Terus gizi Pi bukan untuk menentukan harga pasti di open minded atau berarti harga konsensus itu bukan menentukan harga di open minded kata dia nih ya, tetapi untuk mendorong semua pioner agar mengetahui bahwa mereka memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk ditukarkan dengan barang dan jasa daripada menjualnya dengan uang fiat katanya. Iya. Jadi gini, setelah kejadian kayak di open minded tertutup di Cina, terus kemarin Korea harga konsensus misalkan di Cina itu $300.000 lebih lah ya, sekian itu jadi pioner tuh kita tuh tahu gitu, oh ini ternyata berharga ya koin Pi itu sampai harganya sekian gitu kan, sampai sebegitu besarnya. Kalau di uang rupiah kan ya sampai di 4M lebih lah kalau tidak salah. Nah kita tuh tahu jadinya gitu loh. Kenapa gitu katanya dokter Nicholas tuh tidak muncul di situ supaya mendorong kita supaya tahu bahwasanya kita memiliki koin tuh yang berharga gitu loh, yang bisa dikatakan jangan digunakan dengan sia-sia gitu ya. Ini apa kesimpulan dari pembahasan yang ini kayaknya katanya kayak gitu ya. Sampai dia bilang saya bahkan tidak peduli dengan open minded katanya, atau apakah Pi akan terdaftar di bursa atau tidak. Saya melihat Pi saya sebagai uang saya yang tidak akan saya habiskan untuk dijual. Luar biasa ini ya, apa namanya, keteguhannya gitu loh, keteguhannya terus pendiriannya gitu kepada koin Pi ini sampai seperti itu ya. Itu jangan mau kalah lah gitu, dia aja sampai bisa sekuat itu. Oke, kita akan masuk ke bagian yang kedua ya. Anjir, bagian yang pertama aja sampai kayak gitu ya. Itu dia bahasnya sampai ribet lah. Sampai ngegas kalau bahasa Indonesia di sini kan. Oke ya, kita masuk di bagian yang kedua. Sebentar, lepasin dulu kameranya. Oke, nah, oke, masuk ke bagian yang kedua. Apa alasan Pi dibuat? Nah, untuk apa fungsi utamanya? Setelah kita bertanya-tanya kayak gitu kan, tuh. Jadi masih banyak yang menganggap katanya bahwa Pi adalah komoditas atau aset digital seperti BTC, ETH, Doge dan lain-lain. Akhirnya belajar Pi dengan pengetahuan kripto konvensional ya, seperti harus masuk CMC, harus ICO, bla 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 lah, seperti mencari nilai di tengah laut
katanya gitu ya. Pi bukan jenis kripto konvensional atau komoditas aset, tetapi Pi adalah mata uang digital dunia berbasis blockchain based world digital currency gitu. Jadi gini, kita banyak nggak tahu ya kalau misalkan bahwasanya alasan Pi dibuat untuk apa, fungsi utamanya gitu. Kita berpikirnya masih monoton dan bahkan masih percaya kepada dogma-dogma terdahulu bahwasanya koin Pi ini sama dengan koin digital pada umumnya gitu loh, yang harus masuk di bursa, yang harus istilahnya ada ICO-nya, ada pokoknya kayak gitulah, sampai menganggap gitu kan apa namanya di sini kita katanya seperti mencari nila di tengah laut ya, bukan nilai tadi itu, gue salah. Seperti mencari nilai di tengah laut itu kan karena dia bisa dikatakan sesuatu yang mustahil ya gitu. Karena ketika masuk ke bursa ataupun disamakan dengan koin digital lainnya gitu, itu ternyata Picoin tuh nggak ada di situ gitu loh, bukan itu maksudnya gitu. Pi bukan jenis kripto konvensional atau pada umumnya lah ya, komoditas aset, tetapi Pi adalah mata uang digital dunia itu ya, berbasis blockchain gitu kan, blockchain based world digital currency. Nah oke, itu cukup paham ya di situ. Terus lanjut, jika kita mempelajari pola historis di sekitar kemunculan mata uang atau mata uang baru katanya gitu, maka tidak ada tuh istilah penawaran dan permintaan atau supply and demand untuk membuatnya bernilai. Tetapi istilah yang benar adalah berapa jumlah uang yang beredar. Mari kita ambil contoh mata uang euro. Oke, ini logikanya benar-benar kuat ya dia ini yang membuat artikel ini ya, sampai memberikan contoh juga gitu supaya ya pioner paham gitu loh, gitu kan. Oke, jadi dikatakan itu katanya kalau kita mempelajari histori atau sejarah lah gitu kan di sekitar kemunculan mata uang itu gitu dulunya kata, maka tidak ada istilah penawaran dan permintaan katanya untuk membuatnya bernilai, tetapi istilah yang benar adalah berapa jumlah uang yang beredar. Oke, kita lanjut, mari kita ambil contoh mata uang euro. Mata uang euro pertama kali muncul pada 1 Januari 1999. Oke, sebelum tahun 2000-an ya berarti, dan aktif diperdagangkan atau digunakan secara resmi pada 1 Januari 2022. Oke, artinya butuh 3 tahun untuk mempersiapkan ekosistem terlebih dahulu yang akan bersedia menggunakan mata uang euro gitu. Berarti bener ini masuk akal ya, 3 tahun gitu ya. Oke, ini kan dari mirip banget ya, emang mirip banget sama Pinetwork ini, cuman Pinetwork kan kemarin 2019, terus sekarang udah 2022 gitu kan, sementara euro 1999 dan aktifnya 2002 gitu. Itu mirip ya, emang ada kemiripan lah. Nah katanya artinya butuh waktu 3 tahun tuh untuk mempersiapkan ekosistem terlebih dahulu gitu, yang akan bersedia menggunakan mata uang euro. Nah itu bener banget kalau kata gue sih. Jadi gini, dalam jangka 3 tahun itu Pinetwork itu kan bisa dikatakan membangun ekosistem, membangun sistem jaringan kayak gitu. Untuk apa? Untuk siapa sih gitu kan yang mau nih menggunakan koin Pi gitu kan ya, misalkan kayak di Cina sudah jelas mau gitu kan, sudah jelas terjadi. Terus kemarin belum lama ini Korea juga gitu kan, terus di beberapa negara lainnya juga sudah mulai itu. Berarti ini kan terbentuk sudah gitu kan, terbentuk sudah, banyak yang mau gitu kan, banyak yang bersedia dan banyak yang menggunakan koin Pi ini sebagai mata uang digital gitu loh. Itu pembangunannya, ekosistemnya sudah berjalan berarti ya, sudah berjalan. Nah oke, kita lanjut. Terlebih dahulu yang akan bersedia menggunakan mata uang euro
Euro digunakan oleh 19 negara di Uni Eropa atau perkumpulan negara-negara di Eropa ya gitu. 19 negara. Jumlah total uang euro yang beredar 1,3 triliun euro, dengan nilai 1 euro sama dengan 1,5 dolar gitu kan. Dari penjelasan di atas, sekarang kita sudah mengetahui tuh tentang mata uang pi yang beredar, dan saat ini masih sangat-sangat kecil peredarannya dibandingkan dengan mata uang euro yang digunakan oleh 19 negara Uni Eropa, membutuhkan 1, triliun euro beredar sehingga bernilai ya. Jadi kita masih dianggapnya belum seberapa ya, 1,3 triliun itu euro. Iya, dianggapnya masih sedikit karena kan kita untuk 230 negara koin pi itu sampai 100 miliar ya gitu loh. Ini cuman 19 negara doang Uni Eropa gitu kan yang euro itu gitu, sehingga punya nilai lah gitu 1,5 dolar. Lalu bagaimana dengan pi yang saat ini saja dibutuhkan oleh 230 negara di dunia gitu untuk diedarkan katanya gitu kan. Di masa depan negara-negara akan beralih ke pi sebagai alat pembayaran internasional, dan pi akan memiliki sifat mata uang itu, yaitu katanya stabilitas harga barang dan jasa, keuangan publik yang sehat, stabilitas nilai tukar dan suku bunga jangka panjang. Mata uang euro antara tahun 1999 dan pertengahan 2001 penggunaannya masih sebagian besar mata uang digital, dan distribusinya hanya melalui ECB, Euro Central Bank. Hal ini mirip dengan pi network yang belum memiliki bentuk fisik ya, dan hanya berupa mata uang digital, sedangkan pendistribusiannya dilakukan oleh core team. Bener banget ya, berarti waktu zamannya uang euro itu peredarannya sama ya, masih menggunakan mata uang digital juga gitu, dan distribusinya hanya melalui ECB yaitu Euro Central Bank gitu. Jadi waktu itu juga euro belum ada mata uang fisiknya tuh gitu. Ya sama katanya. Sedangkan distribusinya dilakukan oleh core team kalau pi network itu. Hal ini mirip ya dengan pi network yang belum memiliki mata uang fisik katanya. Iya. Berarti gini loh simpelnya ya. Di masa euro gitu kan di Eropa sana, waktu itu juga masih masa digital. Cara dia mempromosikannya gitu kan, terus menganggapnya sehingga bernilai gitu. Sama dengan pi network nih. Sekarang kan kita masih era digital nih gitu kan, belum ada uang fisiknya lah kayak gitu kan. Bitcoin nih gitu kan, masih dalam bentuk digital. Nah, sehingga katanya gitu kan di pertengahan 2001 itu cuman baru distribusinya hanya melalui bank sentral bank gitu kan, Eropa Central Bank. Jadi belum menyebar mata uang fisik seperti sekarang gitu. Nah, ini sama dengan pi network ya. Sekarang juga kita bisa dikatakan hanya baru di Cina, di Korea, dan di beberapa negara saja tuh gitu kan. Asia Afrika lah disebutkan kayak gitu, atau Cina Amerika misalkan kayak gitu. Di beberapa negara sudah banyak ya. Nah, cuman masih dalam bentuk non fisik atau digital ya. Nah, kemungkinan besar misalkan ini terjadi gitu kan, bisa saja gitu koin pi ini nantinya kalau sudah kuat gitu kan seinternasional, mata uang bakal jadi mata uang internasional, bisa saja nanti pada akhirnya koin pi ini dibentuklah uang secara fisiknya gitu ya, simpulannya. Oke, gitu kita coba geser lagi ya. Kayaknya belum habis nih. Kita akan memasuki ke
kesimpulan. Oke, nah, sama nggak nih sama yang gue simpulkan? Bukan kadang gitu ya, bahas pembahasan seperti itu, sementara penafsiran gue kemana tahu ya kan, tapi secara logis juga tetap gitu kan. Oke, kita akan lanjut ke kesimpulan ya. Biar saja dulu geser. Nah, kita coba sampai selesai geser ya. Oke, coba kita sampai habis dulu. Ini habis ya. Udah habis ya, udah. Kita masuk ke kesimpulan ya. Kesimpulan katanya, Pi tidak dapat dianalisis menggunakan metode kripto konvensional yang tadi disamakan dengan koin digital ya, kayak Bitcoin atau yang lainnya. Pi adalah mata uang digital dunia berbasis blockchain itu yang nilainya dihitung berdasarkan jumlah distribusi di seluruh dunia. Euro tersebar di 19 negara dan menghasilkan nilai 1 euro sama dengan 1,5 dolar. Pi tersebar di 230 negara dan logikanya 1 pi sama dengan itu ada yang bilang 100 dolar, ada yang bilang 6.700 dolar, ada yang bilang 300 gitu 1.400 dolar, ada yang bilang 300.004.590 bisa terjadi katanya gitu kan. Karena ini kan bisa dikatakan masih belum tetap ya harga konsensus ini gitu, belum global lah, cuman baru terjadi di Cina dan di beberapa negara yang lainnya. Oke, tuh terus which paper Pinetwork apa ini gitu. Terus koin Pi beredar, nah kan koin Pi beredar sebanyak 100 miliar koin yang akan tersebar di seluruh dunia. Rinciannya adalah 200% koin Pi untuk core team dan 80% koin Pi untuk komunitas. Dari 80 miliar itu kan koin Pi, 65 miliar untuk penambang, katanya 5 miliar untuk cadangan likuiditas, dan 10 miliar lainnya dimaksimalkan untuk mendukung komunitas dan ekosistem yang akan dikelola oleh Yayasan Pi. Jadi benar ya, ini 100 miliar itu kebagi-bagi seperti yang gue bilang tadi gitu kan. Jadi rinciannya itu 200% koin Pi untuk core team dan 80% untuk komunitas gitu kan. Nah, jadi dari 100 miliar itu 80 miliar koin Pi, 65-nya itu untuk penambang, 5 miliarnya untuk cadangan likuiditas atau keperluan gitu kan, dan 10 miliar lainnya dimaksudkan untuk mendukung komunitas dan ekosistem yang akan dikelola. Oke, jadi 10 miliar itu untuk komunitas nih yang tergabung di Pinetwork gitu kan, dan sistem-sistem jaringan seperti perusahaan-perusahaan dan banyak lagi ya, vendor atau investor semua ya, itu kebagian. Nah, itu pembagiannya gitu loh, itu perinciannya. Oke, terus ini masuk ke yang terakhir. Sampai hari ini sekitar 20 miliar koin Pi telah ditambang selama mainnet tertutup. Setiap tahun core team akan melaporkan peredaran koin Pi peserta koin Pi maksudnya serta sisa jumlah yang belum diedarkan ke pioner. Oh, jadi ada ada rekapan ya nantinya ya. Terus ke depan bagi negara-negara yang belum siap menerima kehadiran uang digital, negara tersebut akan semakin tertinggal dan terbelakang. Maka sudah saatnya tatanan baru dunia terbentuk. Dengan koin Pi seluruh dunia siap untuk berbenah. Luar biasa ya. Tuh, berarti masih ada ya negara yang bisa dikatakan belum mau istilah kata untuk menggunakan koin digital. Oke, ini udah sampai akhir ya, udah selesai tadi itu pembahasannya. Jadi gitu ya, tadi kita udah bahas dari awal gitu kan sampai akhir, udah mudah-mudahan bisa dipahami ya.
jelas banget ini. Kalau untuk kesimpulan terakhirnya gua coba garis bawahi gitu kan. Berarti yang pertama tadi ada kata Dr. Cheng Jovan, terus apa itu kegunaan fee dan berbeda dengan koin digital lainnya, terus itu apa tadi core team memaksudkan atau tujuannya dibentuknya open mainnet gitu kan, untuk istilahnya supaya mendorong pioner atau semua penambang atau perintis tahu bahwasanya koin Mi ini berharga gitu kan, ada harganya jelas kan gitu kan. Kita tahu harganya itu ya seperti yang kemarin di harga konsensus kita didorong gitu kan untuk tahu gitu bahwasanya koin itu berharga dan senilai dengan harganya itu, walaupun itu masih ada kemungkinan bisa lebih tinggi gitu kan untuk nanti setelah open mainnet gitu. Terus dilogikakan gitu kan, ini tadi kita masuk ke apa namanya mata uang euro gitu, sejarah mata uang euro, pembentukannya gimana, terus membangun ekosistemnya gimana selama 3 tahun itu gitu kan. Euro juga masih awalannya gitu kan, itu masih dalam bentuk digital dan hanya distribusinya gitu di Eropa apa sih, Eropa Central Bank lah intinya kayak gitu kan. Nah sehingga setelah istilahnya jelas mau nih ada yang mau menggunakan uang euro gitu kan, nah barulah dibentuk uang fisik euro. Koin Pi juga seperti itu saat ini gitu kan. Jadi untuk saat ini masih dalam bentuk digital gitu kan, dan beberapa negara tapi sudah mulai menggunakannya, sudah mau menggunakannya. Itu kan tujuannya gitu kan, biar kita tahu berapa banyak negara yang mau menggunakan koin Pi. Nah barulah di situ bisa saja terjadi gitu kan, nanti koin Pi bisa dalam bentuk fisik. Oke, walaupun nantinya bakal tetap ada pembayaran melalui digital ya tidak masalah, kita lihat saja ya ke depannya. Oke, seperti itu ya. Lumayan, aduh kopi gua sampai nggak diminum nih. Ngopi dulu. ngopi. Oke ya, gitu ya pembahasannya untuk kali ini. Nih seru juga. Kalau gua sebenarnya gini, dari ini informasi dari kemarin juga sih, cuman gua sempet baca-baca, cuman nggak sempet sampai apa ya menyangka lah kalau pembahasannya bakal seseru ini. Biasa gue kayak gitu emang, kalau misalkan Bismillah setelah masuk ke pembahasan ya kan, mudah-mudahan gua bisa lebih memperjelas lagi gitu, biar pioner nggak salah paham, biar pioner nggak bingung gitu kan. Oke, mungkin nggak gua aja yang gaya bahasanya kayak gitu ya. Terima kasih buat yang udah support selalu, dukung selalu, yang udah subscribe, yang udah nonton terus gitu kan. Terima kasih banget gue ucapin. Mudah-mudahan kita diberikan sehat selalu. Yang buat baru bergabung, selamat bergabung gitu kan. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesemangatan ya, karena ini menjurusnya terus dan terus gitu kan, open mainnet gitu kan. Itu sudah jelas ya, jadi sedikit-sedikit dulu lah gitu. Nanti kalau memang sudah selesai semuanya, barulah di situ saatnya mata uang dunia Pi berguna. Oke. Gue Mang Adun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.